Hai, apa kabar teman-teman? Nah, di video ini aku bakalan menceritakan alur film My Spy 2020. Nah, film ini tuh mengisahkan tentang seorang agen CIA yang memata-matai gadis kecil yang pintar bersama ibunya. Tanpa banyak spoiler, langsung ke kontennya. Cerita diawali dengan diperlihatkannya transaksi jual beli plutonium di Ukraina yang dilakukan oleh jenderal militer Rusia, yaitu Grigovich, JJ, dan teman mafia Rusianya, Hasan. Nah, saat selesai transaksi, JJ bertanya pada temannya tentang senjata plutonium darinya. Si mafia Rusia pun mencurigai JJ sebagai agen pemerintah dan mendodongkan senjata kepadanya. Nah, di tempat lain, Kim dan timnya yang mengawasi JJ melihat keadaan tersebut dan menjadi sedikit khawatir. JJ yang menyamar menjadi broker dicurigai karena tidak ada satupun dari teman-teman Rusianya yang mengenali dirinya. Akhirnya dia pun mengaku dan sedikit bercanda bahwa dia ahli untuk menendang bokong orang. Dan mereka semua pun tertawa karena banyolan dari JJ. Saat mereka lengah, JJ menembaki mereka dan melemparkan granat. Kemudian dia pun kabur dengan membawa plutonium tersebut. Dan terjadilah aksi kejar-kejaran di antara mereka. Singkat cerita, JJ pun menghabisi mereka semua. Dan kemudian JJ tiba di kantor CIA Amerika dan disambut oleh rekan-rekannya. Bosnya, Kim, memanggil JJ untuk ke ruangannya dan memarahinya karena telah membunuh semua orang tadi. Dan Kim mengatakan bahwa misinya harusnya untuk menemukan semua sumber informasi dari transaksi plutonium tersebut. Tetapi JJ menyanggahnya dan mengatakan bahwa mereka mempunyai plutoniumnya. Namun Kim berkata ada 2 plutonium. Dan dia mengatakan bahwa JJ hanya tidak membunuh Azar, yaitu orang yang mempunyai satu lagi plutonium tersebut. Kim yang agak geram dengan JJ menyuruhnya untuk berlibur sejenak. Kemudian JJ yang tiba di apartemennya mengambil ikan cupang kesayangannya yang dititipkan kepada tetangganya. Lalu di Chicago diperlihatkan gadis kecil bersama ibunya yang baru pindah dari Paris beberapa bulan yang lalu dan mereka tinggal bersama dengan anjingnya yang bernama Augie. Dia adalah Sophie. Sophie adalah anak yang sedikit diacuhkan oleh teman-temannya karena dia adalah anak baru di tempat tersebut. Lalu kemudian Kim dan timnya menggelar rapat untuk misi mereka selanjutnya. Mereka mentargetkan Victor Marquez yang berada di Prancis. Victor adalah seorang penjual senjata ilegal dan nuklir. Victor mempunyai saudara yaitu David Marquez yang ternyata tidak setuju dengan Victor karena menjadi seorang pengedar nuklir. Dan karena marah, Victor membunuh David, saudaranya sendiri. Lalu misi mereka selanjutnya adalah menemukan Marquez sebelum Marquez menjual barang tersebut kepada Azar. Azar yang berada di Berlin pun ditangani oleh Christina. Lalu pengacara Victor yang berada di Paris juga ditangani oleh Christina. Sedangkan JJ bersama Bobby hanya melakukan tugas pengintaian terhadap istrinya David Marquez. Mereka pun ditempatkan di Chicago, yaitu untuk mengawasi Sophie dan ibunya, Kate Vale, yang ternyata adalah istrinya dari David Marquez. JJ yang bertugas membawa ikan cupang peliharaannya. Saat sampai di lokasi, mereka pun memasang kamera pengintai tersembunyi di apartemen Kate, sesudah Kate berangkat bekerja. Namun mereka diganggu oleh Augie. Namun JJ bisa mengatasinya dengan mudah dengan memberikan daging bacon kepada Augie. Dan kemudian Kate pun kembali ke apartemennya karena dompetnya ketinggalan. Bobby yang sudah kembali ke kamarnya menyuruh JJ untuk bersembunyi. Namun si Augie tetap mengejar JJ karena dia menyukainya. Singkat cerita, JJ pun berhasil keluar sambil membawa Augie. Kate yang telah mendapatkan dompetnya pun keluar, dan dia terkejut karena Augie berada di luar. Saat Kate dan Sophie pulang, Kate berkata pada Sophie bahwa dia tidak bisa mengantar Sophie untuk melakukan ice skating bersama. Sophie pun sedikit kecewa. Namun, Kate menitipkan Sophie kepada Todd dan Carlos, yaitu tetangga gay mereka. Why are you gay? Saat semua kamera telah terpasang, Augie pun memberikan satu kamera yang terpasang pada mainan kepada Sophie. Sophie pun mencari tahu sumber kamera tersebut dan melacaknya melalui jaringan Wi-Fi. Dan jaringan itu mengarah pada kamar JJ dan Bobby. Lalu saat mereka lengah, Sophie pun merekam ruangan di situ dan mengancam akan menyebar video itu jika mereka tidak mengikuti keinginannya Sophie.
Karena khawatir akan reputasi mereka akan menjadi jelek karena ketahuan oleh bocah 9 tahun, JJ pun menyetujui apa kata Shopee. Lalu kemudian Shopee mengajak JJ untuk melakukan ice skating. JJ yang tidak ikut ice skating pun diajak oleh Shopee karena tidak bisa melakukan ice skating. Si JJ pun panas dan menerima tantangannya. Nah, ternyata si JJ ini emang gak bisa main ice skating, dan dia diajak oleh teman-temannya Shopee yang berada di sana. Lalu kemudian Shopee pun menemui teman-temannya dan sekali lagi dia diacuhkan. Saat JJ melihat Shopee yang diajak oleh teman-temannya, JJ pun membalasnya dengan membuat mereka tersandung. Saat pengawas melihat hal itu, dia langsung mengejar JJ. Shopee yang kesal pun membujuk JJ untuk membelikannya es krim. Lalu mereka pulang dengan memakan es krim. Saat pulang, mereka membuat janji untuk saling percaya. Lalu, Kate yang khawatir karena Shopee tidak bersama Carlos dan Todd, tiba-tiba mereka melihat Shopee dan JJ dalam lift. Kate yang khawatir langsung menendang JJ pada kemaluannya dan membuat JJ seketika knock. Lalu, Shopee pun menjelaskan dengan bohong kepada ibunya bahwa JJ telah menyelamatkannya dari teman-teman yang membulinya. Lalu Kate pun meminta maaf akan kejadian tersebut dan JJ pun hanya berlalu saja. Nah, saat jogging di taman, JJ dihampiri oleh Todd dan Carlos yang juga sedang jogging. Mereka sedikit kepo tentang JJ, namun JJ tidak begitu menanggapinya. Saat JJ tiba di apartemen, Shopee yang melihatnya menghampirinya dan meminta bantuan karena ibunya sedang membetulkan keran yang rusak. JJ pun masuk dan sedikit sok tahu tentang situasi tersebut, dan malah membuat bocornya jadi tambah parah. Setelah hal tersebut usai, JJ diajak makan malam bersama oleh mereka. Dan saat makan, JJ pun mengatakan hal yang jorok yang seharusnya tidak dikatakan saat waktu makan. Bobby yang mengetahui hal itu memarahi JJ karena tidak seharusnya ia makan di tempat target mereka. JJ pun berencana untuk membunuh mereka, namun Bobby hanya terdiam oleh kelakuan JJ. Shopee yang seorang gadis cerdik membujuk mamanya untuk mengizinkan JJ menjadi walinya saat pertemuan wali murid di sekolah Shopee. Karena mamanya harus bekerja dan tidak bisa menemani Shopee. Awalnya mereka berdua pun tidak setuju, namun Shopee mengancam JJ dengan video yang tadi. Nah, saat tiba di sekolah, JJ mengingatkan Shopee untuk tidak membuatnya menjadi pusat perhatian. Shopee pun setuju. Dan saat masuk aula sekolah, semua orang langsung memperhatikan mereka. Lalu saat tiba di kelas Shopee, teman-temannya datang membawa orang tua mereka. Dan para orang tua pun menceritakan kisah dan pekerjaan dari masing-masing mereka. Saat giliran Shopee tiba, dia agak ragu karena perjanjian di awal dengan JJ tadi. Namun dengan terpaksa JJ pun maju untuk bercerita tentang dirinya. Awalnya JJ berbohong tentang dirinya yang seorang pengangguran. Lalu para orang tua di sana dan teman-temannya Shopee mengejek Shopee, dan JJ tahu hal itu membuat Shopee sedih. Nah, setelah melihat hal itu, JJ pun langsung menceritakan dirinya yang sesungguhnya, bahwa dia adalah seorang agen CIA dan memberi sindiran kepada anak-anak yang mengejek Shopee. Dan hal itu membuat semua orang yang ada di ruangan itu terkagum, bahkan dengan gurunya Shopee sekalipun. Setelah kelas selesai, teman-temannya Shopee malah bermain dengan JJ. Dan kemudian Shopee tidak dikucilkan lagi oleh teman-temannya. Saat akan pulang, JJ disapa oleh gurunya Shopee dan dia diberikan nomornya untuk berkencan. Namun Shopee yang melihat itu agak marah dan menyuruh JJ untuk membuangnya. Lalu kemudian Kate pun datang untuk berterima kasih kepada JJ, dan mereka kemudian pulang bersama. Kemudian kita dibawa ke Paris yang memperlihatkan Victor Marquez yang sedang mengintai pengacaranya, dan dia diikuti oleh Catherine. Lalu kemudian saat JJ sedang jogging di taman, Shopee mengajaknya ngobrol tentang kehidupan masa lalu JJ. Lalu JJ pun bercerita bahwa dulunya ia mempunyai seorang tunangan. Namun saat JJ kembali dari misinya dan akan melamar tunangannya tersebut, tunangannya malah akan menikah dengan seseorang yang lain. Lalu satu-satunya kenangan yang tersisa dari mantannya tersebut adalah ikan cupang peliharaan miliknya. Lalu kemudian Shopee juga memaksa untuk dilatih oleh JJ sebagai agen mata-mata. Tetapi JJ ragu akan hal itu. Namun Shopee sedikit menjebak JJ hingga akhirnya JJ setuju untuk mengajari Shopee.
JJ mulai mengajari Shopee untuk melewati tes kebohongan, menyuruhnya masuk ke apartemen orang, dan Shopee melewati semua tes itu dengan sangat mudah. Nah, ada scene lucu nih. Saat JJ menyuruh Shopee untuk melewatinya, Shopee dengan sengaja menumpahkan ikan kesayangan JJ, yang membuat JJ menjadi sangat panik, dan Shopee berhasil melewati JJ dengan mudah. Lalu Shopee juga diajarkan untuk berjalan dengan keren saat terjadi sebuah ledakan. Ngaco emang si JJ. Lalu saat JJ pulang ke apartemen, Bobby menyambut JJ dengan wajah cemberut. Dia cemburu bahwa seharusnya Bobby lah yang diajarkan hal tersebut sebagai rekan satu timnya, bukannya anak kecil berusia 9 tahun. Dan JJ pun bersikeras bahwa Bobby dan dirinya bukanlah rekan satu tim. Dan kemudian terjadi pertengkaran kecil di antara mereka. Lalu diperlihatkan Victor yang sedang mengancam pengacaranya untuk memberitahukan posisi dari data yang dibawa oleh saudaranya dahulu. Pengacaranya mengatakan bahwa itu dibawa oleh sahabatnya, namun dia tidak tahu itu di mana. Dan Victor pun yang paham akan hal itu mengetahui di mana datanya disembunyikan. Kemudian Shopee mengirimkan pesan darurat kepada JJ yang membuatnya jadi langsung menemuinya. Ternyata itu adalah rencana Shopee untuk mempertemukan ibunya dengan JJ dalam pelajaran menggambar di sekolahnya. JJ yang awalnya nampak kesal dengan Shopee, namun setelah bertemu dengan Kate, ia sedikit menjadi santai dan mulai bicara asal di ruangan tersebut. Setelah itu mereka pun pulang bersama. Namun saat dalam perjalanan pulang, Shopee pulang duluan dan beralasan akan mengerjakan PR supaya JJ dan Kate bisa bersamaan. Saat mereka bersama, JJ sedikit bercanda bahwa kemaluannya masih sakit karena ditendang oleh Kate, dan mereka tertawa bersama. JJ yang sedikit konyol melihat burung yang sedang sakit dan menaruhnya di tempat terbuka agar bisa terbang. Malangnya burung itu malah dimangsa oleh burung lain. Lagi apes tuh burung. Saat tiba di apartemen, Kate pun mengajaknya makan malam, dan JJ mengiyakan ajakan dari Kate. Nah, si Kate udah mulai baper nih ceritanya nih. Nah, lalu si Shopee memperingatkan JJ agar tidak mengacau, dan Shopee menyuruh JJ untuk berdansa, namun JJ malah melakukan gerakan yang konyol. Saat tiba di apartemennya, JJ disambut oleh Bobby, dan mereka pun bertengkar lagi. Karena menurut Bobby tak seharusnya JJ mengencani orang yang menjadi target mereka. Dan Bobby menyindir JJ karena tidak pernah menganggapnya sebagai rekan satu tim. Dan JJ yang kesal pun meninggalkan ruangan tersebut. Nah, saat JJ akan mengajak Kate keluar, Carlos memanggilnya untuk masuk ke ruangannya. Lalu mereka menginterogasi JJ karena khawatir Kate akan dipermainkan oleh JJ. Dan JJ pun menjelaskannya. Lalu Carlos dan Todd pun mengerti, dan mereka mengubah penampilan JJ. Kemudian mereka pun kencan dan sedikit bercerita tentang masa lalu dari Kate. Di apartemen, Shopee pun datang ke ruangan Bobby yang sedang mengawasi mereka dengan CCTV. Lalu Bobby meminta Shopee untuk mengajarkan hal-hal yang telah diajarkan JJ sebelumnya. Shopee pun setuju dengan syarat bahwa Bobby harus mengajarinya untuk meretas handphone. Nah, kembali ke JJ. Saat mereka mendengar musik, Kate mengajak JJ untuk berdansa. Namun JJ pun menolaknya, lalu Kate pun mengejek JJ dengan gaya yang persis sama seperti Shopee. Mereka pun menari, namun JJ malah melakukan gerakan yang konyol dan menjadi pusat perhatian di sana. Di hari berikutnya, JJ mengajari Shopee untuk mengerjakan PR-nya. Namun Shopee bertanya, apakah bahwa ayahnya Shopee adalah orang yang jahat. Namun di sini JJ menjawabnya dengan bijak. Lalu mereka pun bergurau dengan Bobby. Kemudian Kate menelpon JJ bahwa dia tidak bisa untuk pulang dan menitipkan Shopee kepada JJ. Ketika Kate pulang, dia terkejut karena JJ berada di ruangannya dan sedang memasak bersama Shopee. Kemudian di Berlin, Jerman, kita diperlihatkan Kim dan timnya yang sedang melakukan penyergapan kepada Hasan dan Victor yang sedang bertransaksi. Victor yang tahu bahwa mereka sedang diawasi sengaja meledakkan tempat tersebut agar mereka bisa kabur tanpa ketahuan Kim dan timnya. Keesokan harinya, Bobby dan JJ dipanggil ke markas pusat untuk menghentikan misinya karena mereka mengira Victor dan Hasan telah tewas.
Dan juga mereka memecat Bobby dan JJ karena telah keluar dari jalur dan menarik perhatian publik. Mereka pun yang kesal kembali ke Chicago untuk mengemasi barang-barang mereka. Kemudian JJ menemui Cat untuk menyatakan perasaannya dan memberitahu bahwa mereka adalah CIA yang sedang bertugas untuk mengawasi Cat. Lalu hal tersebut membuat Cat sangat marah kepada JJ. Sophie pun datang dan membela JJ. Lalu JJ pun diusir oleh Cat. JJ yang sedih pun menangis sambil bercerita kepada Bobby. Lalu Sophie pun menemui JJ untuk mengucapkan selamat tinggal kepada JJ. Dan JJ pun mengantar Sophie kembali ke kamarnya. Saat kembali, ternyata Cat sudah disandra oleh Victor. Dan kemudian anak buah Victor menyerang JJ dari belakang. Bobby yang mengawasi mereka pun panik dan mulai mengambil senjata. Namun dia nggak ngerti karena JJ nggak pernah mau mengajarinya untuk menggunakan senjata. Victor pun mengambil program yang disembunyikan saudaranya di dalam kalung anjingnya. Lalu tiba-tiba Carlos dan Todd pun datang menyerang Victor dan anak buahnya. Dan mereka ternyata adalah mata-mata yang juga menginginkan program nuklir tersebut. Lalu Bobby pun datang dan dengan konyol dia malah menembaki seisi ruangan. Victor pun kabur dengan membawa Sophie sebagai sandranya, dan JJ pun mengejarnya. Kemudian Bobby berhadapan dengan Todd dan Carlos, lalu melakukan hal yang konyol lagi, karena tidak bisa menggunakan senjata. Lalu ia pun melempar granat ke arah mereka. Dan kemudian JJ serta Cat mengejar Victor. Karena Cat mengemudinya sangat payah, JJ pun malah menggunakan Wes sebagai penunjuk arah. JJ yang mengetahui bahwa Sophie akan dibawa menggunakan pesawat, ia pun dengan gagah berani menghentikannya. Namun selang dari mobil tangki yang digunakan JJ untuk menghalangi pesawat tersebut terpotong oleh sayap pesawatnya. Kemudian mereka pun berkelahi. Lalu tidak sengaja, Sophie menekan tombol pesawat yang membuat pesawat itu berjalan. Untungnya pesawatnya nyangkut pada pagar kawat yang berada di situ. Dan minyak yang berceceran itu pun terbakar. Kemudian JJ berhasil menyelamatkan Sophie. Lalu saat keluar mereka ditodong senjata oleh Victor. Dan Victor bermaksud untuk merebut flash disk yang berada di tangan Sophie. JJ menyuruh Sophie untuk tidak memberikannya. Namun Sophie yang telah mengkode JJ tetap memberikannya kepada Victor. Victor pun berbohong dan akan menembak mereka. Lalu Cat datang dan menghantam Victor yang membuatnya jatuh ke jurang bersama pesawat barusan. Lalu kemudian Sophie memberikan flash disk tersebut kepada JJ. Kemudian mobil di tangki itu pun akan segera meledak. Namun Sophie yang ingin bergaya seperti agen CIA malah mengajak JJ untuk berjalan dengan santai dan menikmati ledakan tersebut. Namun karena tidak kunjung meledak, JJ malah melemparinya dengan granat. Cat yang takut pun memarahi mereka dan pergi duluan. Kemudian saat mobil itu meledak, mereka pun bergaya jalan dengan santai. Kemudian di markas pusat CIA, Bobby dan JJ yang berhasil dengan tugas mereka pun disambut oleh rekan-rekan kerjanya. Dan JJ nggak jadi dipecat. Juga si Bobby pun sekarang menjadi rekan resminya, serta dia ingin gajinya dinaikkan. Lalu JJ menari bersama di tempat ice skating bersama dengan Cat. Dan film pun berakhir dengan bahagia. Dan itu dia filmnya untuk hari ini. So, jangan lupa klik tombol subscribe-nya untuk mendukung channel kita agar lebih berkembang. Dan sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih.